PT DSI itu membuat jembatan penghubung untuk mengambil buah sawit. Iya. Berarti ada pencurian. Laporkan ke Mabes Polri, Pak. Saya mengatakan bahwa mafia itu pasti melibatkan oknum aparat penegak hukum. Itu pasti. Tidak mungkin mereka bisa berjaya kalau tidak ada oknum-oknum yang melindungi. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI akan mendengarkan secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Sekaligus nanti kita dapat lanjutkan untuk berdiskusi singkat. Silakan, Saudara Daud Pasaribu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daud Pasaribu, advokat dari Pekanbaru Riau. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung sampaikan pimpinan. Ada konflik yang pimpinan antara PT DSI Duta Swakarya Indah dengan masyarakat di Kecamatan Kotogasip, Dayun, dan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berawal permasalahan ini muncul ketika PT DSI menerima SK pelepasan kawasan hutan atau berupa izin prinsip dari Kementerian Kehutanan pada tahun 98. Jadi beberapa kelompok masyarakat ataupun petani yang berada di Kecamatan Kotogasip, Dayun, dan Mempura sebelum izin SK Menhub yang diberikan kepada PT DSI ini terbit, masyarakat telah melakukan garapan ataupun bertani. Jenis tanamannya ada tanaman karet dan juga ada tanaman persawitan. Di tahun 2012, PT DSI mengajukan gugatan terhadap PT Karya Dayun. PT Karya Dayun ini merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola lebih kurang 1.300 hektar perkebunan sawit masyarakat. Artinya ada sekitar 650 persil sertifikat yang berada di Kotogasip dan juga ada sekitar 700-an sampai 800 surat keterangan ganti kerugian dan surat keterangan tanah yang dimiliki masyarakat di Kotogasip dan Mempura. Yang sertifikat ada di Dayun, pimpinan. Dalam perjalanan perkaranya, PT DSI ini memenangkan perkara melawan PT Karya Dayun. PT DSI meminta atau mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Siak. Seharusnya proses eksekusi tersebut terlebih dahulu dilakukan konstatering. Konstatering ini hal yang wajib harus dilakukan oleh pihak pengadilan. Hal itu ditegaskan lagi oleh SK Menhub nomor 4 SK Dirjen Peradilan Umum nomor 40 tahun 2019 untuk melihat objek manakah yang akan dilakukan eksekusi oleh pihak pengadilan. Nah, selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Siak mengirimkan surat kepada BPN setempat, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memberikan jawaban dan tanggapan bahwa PT Karya Dayun tidak memiliki lahan atau tidak memiliki tanah yang menjadi objek sengketa antara PT DSI dengan PT Karya Dayun. Karena putusan ini menyangkut surat keputusan Menhub seluas 13.000 pimpinan, jadi luasan areal seluas 13.000 ini melingkupi Kecamatan Dayun, Kecamatan Kotogasip, dan Mempura. Dalam putusan tersebut, masyarakat sebagai pemegang hak milik, baik sertifikat, surat keterangan tanah maupun surat keterangan ganti kerugian, tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Dan pihak pengadilan ketika melakukan konstatering bersama juru ukur di luar kantor pertanahan yang ditunjuk secara sepihak oleh pihak DSI sebagai pemohon eksekusi, diketahui bahwa terdapat 650 persil sertifikat yang belum pernah dibatalkan atas 1.300 hektar lahan kelapa sawit yang berada di
Kecamatan Dayun, dan ada sekitar 800 hektar lagi yang berada di Kotogasip dan Mempura. Namun di tahun 2022 sekitar Desember, pihak pengadilan tetap memaksakan eksekusi dan terjadi bentrokan fisik maupun kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi pertama itu tidak terjadi dan dilakukan lagi pelaksanaan eksekusi kedua dan ketiga, di mana pihak masyarakat dibubarkan menggunakan water cannon dan kekuatan dalmas dari kepolisian. Dan pihak pengadilan membacakan eksekusinya di lokasi yang bukan merupakan objek sengketa. Lahan tersebut milik masyarakat yang tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam objek sengketa antara PT DSI dan PT Karya Dayun. Akibat pelaksanaan eksekusi itu pimpinan, hingga saat ini sering terjadi bentrokan. Pihak PT DSI cenderung memaksakan diri untuk menguasai lahan punya masyarakat, baik yang bersertifikat atau tidak, melakukan kanalisasi, menyerobot tanah-tanah masyarakat, dan masyarakat yang memiliki kebun sawit apalagi yang bersertifikat dilarang untuk keluar memanen kebunnya sendiri dengan alasan sistem Kamtipmas. Karena memang sebelum kita dilarang, masyarakat dilarang, pernah terjadi benturan fisik di mana jalan lokasi pengeluaran buah itu berdiri di atas tanah masyarakat yang telah bersertifikat dan itu bukan merupakan objek sengketa. Dari jalan poros dari kebun kita menuju jalan poros itu ada satu gate atau palang jalan masuk yang kita juga dirikan, itu diambil alih oleh preman-preman ataupun orang-orang suruhan dari pihak PT DSI. Nah, dengan berat hati masyarakat memaksa keluar buahnya, maka terjadilah bentrokan pada saat itu 14 Mei 2023. Terhitung 14 Mei, pintu masuk dan pintu keluar itu diamankan oleh pihak Polres, personel dari Polres Siak. Pihak PT DSI pada bagian belakang kebun kita, karena antara lahan PT DSI saat ini berdampingan dengan beberapa kebun masyarakat, mendirikan atau membuat 4 jembatan penghubung. Nah, karyawan dari PT DSI ini sering masuk mengambil buah dan ini cenderung menjadi sumber konflik. Beberapa kali kita menghindari terjadi bentrokan fisik karena kita tidak mau lagi terjadi bentrokan fisik. Namun dari pihak PT DSI itu sendiri sampai saat ini masih mencoba mengambil buah-buah sawit ataupun tanaman dari masyarakat di Kecamatan Dayun, Kotogasip, dan Mempura. Kami juga sudah pernah meminta kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian bersama masyarakat membongkar jalan penghubung yang dibangun oleh PT DSI untuk mengambil buah milik masyarakat tersebut. Namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang tegas ataupun belum ada tindakan yang tegas. Sebaliknya hingga saat ini masyarakat yang memiliki kebun tersebut sangat sulit untuk mengeluarkan buah sawit tanaman mereka sendiri. Melalui rapat dengar pendapat ini ataupun hearing ini pimpinan, kami memohon juga kepada pimpinan, melalui pimpinan akan menyampaikan kepada pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak, agar setidak-tidaknya pihak kepolisian dapat bersikap netral. Karena masyarakat ini bukan perampok, pimpinan. Mereka punya tanah sendiri yang digarap sebelum PT DSI menerima SK Menhut ataupun izin prinsip tersebut. Mereka sudah ada tanah, sudah ada suratnya, dan bahkan sudah bersertifikat. Kami melihat hingga saat ini pihak DSI masih menggunakan tenaga-tenaga orang suruhan ataupun kita sebut di lapangan tenaga-tenaga preman, melakukan intimidasi maupun melarang masyarakat untuk melakukan panen buah sawitnya. Ini sangat merugikan masyarakat karena masyarakat telah tinggal di sana, memiliki lahan di sana, berkebun di sana.
kenapa masyarakat yang memiliki tanah di sana dihambat aksesnya untuk mengeluarkan buahnya sebagai penghasilan tetap bagi masyarakat yang ada di tempat lokasi sengketa. Seharusnya pihak kepolisian sebagai wujud dari sistem Kamtibmas yang melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap preman-preman ataupun orang-orang suruhan dari PT DSI. Demikian pimpinan secara singkat laporan kami. Ya, makasih. Dari Pak Daud Pasaribu. Masih ada waktu 2 menit, masih ada yang mau nambah nih. Dari sama Pak. 2 menit Pak ya, silakan. Siap. Ya, terima kasih pimpinan. Kami sampaikan untuk menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Daud Pasaribu, bahwa dalam pelepasan kawasan yang dimiliki oleh PT DSI tersebut itu jelas dalam aturannya bahwa apabila di dalamnya itu ada tanah garapan, ya kan, kebun milik masyarakat, itulah bukan bagian dari yang dilepaskan. Sedangkan PT DSI itu sendiri diberikan beban kewajiban sebagaimana yang tersebut di dalam diktumnya ke-9 kan, apabila PT Duta Swagra Indah tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatan dan atau tidak menyelesaikan hak guna usaha dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkannya keputusan, maka pelepasan kawasan dinyatakan batal dengan sendirinya. Itu tersebut di dalam diktum ke-9 pimpinan. Kemudian sewaktu diberikan pelepasan kawasan itu tidak ada kadastar, ya kan? Tidak ada pengukuran kadastar, sehingga lahan masyarakat itu menjadi objek yang sengketa akhirnya dengan pihak PT DSI. Itu yang pertama tambahannya. Yang kedua, bahwa sejak tahun 98 sampai hari ini tahun 2023 PT DSI itu tidak memiliki hak guna usaha pimpinan. Sehingga dan itu sudah dijelaskan oleh Kanwil BPN ATR Provinsi Riau. Jelas di situ perusahaan beroperasi sejak tahun 98 sampai dengan tahun 2023 tidak memiliki hak guna usaha. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, kemudian di dalam areal yang 1.300 hektar yang bukan para pihak dalam gugatan tadi itu dipaksakan. Pada waktu itu kami sudah berkali-kali atas nama masyarakat mengingatkan kepada pihak Pengadilan Negeri Siak agar dilakukan konstatering terlebih dahulu. Namun pada saat eksekusi pada tanggal 12 Desember 2022 lahan tersebut dipaksakan untuk dibacakan eksekusi, padahal di saat dilakukan konstatering oleh kadastar yang ditunjuk tadi sudah menjelaskan bahwa areal tersebut ternyata terdapat sertifikat sebanyak 643 persil yang pada saat itu seharusnya pihak Pengadilan Negeri harus menginventarisir terlebih dahulu terhadap sertifikat tersebut dan dilakukan pengukuran. Yang jelas objek yang di dalamnya 1.300 hektar tadi bukan merupakan para pihak dan sertifikat yang memang secara sah dan itu masih diakui oleh pihak pejabat pemerintah setempat yang mulia. Selain itu di momen yang lain pada saat PT Duta Swagra Indah tersebut menggugat secara pengadilan tata usaha negara terhadap sertifikat yang ada di sekitar Kecamatan Karyadayun, ternyata PT DSI itu dikalahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian yang pimpinan, dengan harapan kami mewakili daripada masyarakat, hendaknya izin pelepasan kawasan milik PT DSI ini harus ditinjau ulang, bahkan bila perlu itu dapat dilakukan pembukuan, mengingat lokasi yang diberikan oleh atau ditegaskan oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian pun bahwa objek terhadap kebun masyarakat itu di luar daripada IUP yang ditetapkan oleh pihak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang mulia. Demikian tambahan. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Dengan siapa Pak? Namanya Pak? Sunardi yang mulia. Ya? Sunardi. Sunardi. Ya, tadi mewakili Pak dari masyarakat 3 kecamatan pimpinan. Sunardi ya? Ya. Silakan. Ada yang mau pendalaman dari meja anggota? Ini ada 6. Baik, terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2, Pak Bupati Musi Banyuasin beserta seluruh kawan-kawan yang datang dari berbagai daerah ya. Saya juga
mencermati apa yang disampaikan, nanti mungkin saya akan menanggapi satu demi satu barangkali ya sesuai dengan pemahaman saya. Kemudian tadi dari DSI ya, Pak Daud ya. Pak, ini kasus Bapak ini sudah berkali-kali kita bicarakan nih. Saya sudah 2 kali ke Riau, ya, baru terakhir kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kah ya Pak Ketua ya, 2 minggu yang lalu kah kita ke Riau. Ini muncul lagi PT DSI ini, PT DSI, PT Dayun, Karya Dayun apa, ya, kemudian masyarakat di situ ya. Nah ini alasan mereka tadinya itu mereka bilang ini kami tidak punya HGU karena kami adalah HTI. Jadi dia urusannya dengan hutan tanaman industri kan gitu ya. Nah dia kan bermasalah dengan antara 2 PT, satu itu kalau nggak salah ingat nih PT DSI bermasalah dengan PT apa namanya satu lagi? Karya Dayun kan. Nah itu Karya Dayun punya sertifikat HGU. Malah dibatalin, disuruh batalin sampai ke PK katanya. Menang. Nggak tahu saya benar nggaknya. Bukan yang itu? Bukan. Beda. Karya Dayun ini Pak sebagai pengelola perkebunan masyarakat ada 1.300 hektar. Jadi dia tidak punya lahan. Oh dia pengelola, berarti Iya, masyarakat yang 500 sekian KK itu? Iya sekitar 600-an persil sertifikat. Iya 600-an sertifikat ya. Nah itu HGU-nya ada. Sertifikatnya ada? Sertifikatnya ada, sampai sekarang masih belum pernah dibatalkan. Nah belum pernah dibatalkan iya. Tapi dikuasai oleh PT DSI. Dan sekarang ada aparat di situ kan? Mereka mencoba menguasai Pak, masyarakat yang pemilik lahan masih di dalam, masih mau pertahankan, tapi sering dipicu untuk bentrok gitu. Tapi dipicu bentrok. Iya. Saya bahkan pernah malam-malam ditelepon sama salah seorang pengurusnya dari masyarakat itu. Malam-malam sampai jam 12 malam saya telepon. Orangnya ada di sini, nggak usah saya sebutkan siapa. Ya, itu lama itu teleponnya, diskusi lama. Bagaimana mereka memperbutkan itu. Ternyata kawan kita itu yang di situ juga bekas karyawannya si itu juga siapa namanya? Salah satu perusahaan yang ada di situ gitu loh. Yeah. Jadi ini memang kembali lagi Pak Ketua waktu itu di sana mengatakan ini siapa sih di belakangnya kok hebat bener. Ya, sampai PK pun bisa kalah bisa menang lagi gitu loh. Ini siapa sih? Nah, inilah memang mafia ini berat nih mafia ini. Saya mengatakan bahwa mafia itu pasti melibatkan oknum aparat penegak hukum. Itu pasti. Tidak mungkin mereka bisa berjaya kalau tidak ada oknum-oknum yang melindungi mereka. Nah disinilah tugas kita untuk mencari-carinya. Nah ini berat, tidak gampang memang Pak. Tapi kita dengan doa dan nanti kita tetap sebagai kapasitas kita sebagai Komisi 2 akan kita pertanyakan kepada semua yang terkait dengan itu. Panjanya sudah kita bentuk, ada panja mafia tanah, ada panja HGU, ada panja tata ruang dan sebagainya terkait dengan BPN. Mudah-mudahan nanti bisa kita perjuangkanlah bersama-sama. Ya, kita sama-sama berdoa dan ini nggak gampang Pak, nggak mudah penyelesaian masalah pertahanan tidak mudah. Jangan Bapak berharap ini harus selesai dalam 2 minggu ke depan, enggak. Tapi kita akan berjuang bersama-sama, ya. Baik, terima kasih. Barangkali demikian Ketua, mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ongku. Ya. Terus kepada Pak Daud Pasaribu. Daud Pasaribu yang paling menarik itu kan constatring. Itu kan pencocokan. Pencocokan tentu pencocokan oleh petugas ukur dari BPN. Sementara itu kan bukan berarti mereka mengukur yang saya pahami Pak kalau begini. Mereka itu hanya sebagai konsultan. Begitu ya? Iya Pak. Konsultan jasa ukur lahan. Dan hasil ukuran mereka itu bukan menjadi salah satu dasar untuk menyatakan seseorang itu punya hak atas tanah tersebut. Apalagi dalam berkas ini disebutkan bahwa hak pelepasan kawasan hutan yang mereka dapatkan itu belum pernah diajukan permohonan kepada BPN. Ya. Begitu ya? Ya. Nah, yang kedua tentang mereka membuat, PT DSI itu membuat jembatan penghubung untuk mengambil buah sawit. Iya benar. Masyarakat. Begitu ya? Iya benar. Dan masyarakat masih di lokasi? Masih di lokasi. Masih? Masih. Masyarakat bisa panen enggak? Masih bisa panen, tapi di bagian belakang yang terhubung dengan kebun DSI tersebut, mereka yang panen. Karena kalau pemanen kita atau masyarakat panen,
dari pihak desi itu manennya rame-rame dengan preman gitu. Jadi takut. Berarti ada pencurian. Ada pencurian. Sudah dilaporkan ke polisi? Sudah pernah dicoba dilaporkan ke Polda sama Polres. Sudah pernah coba atau sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan tapi pihak Polda tidak menerima. Tidak menerima Iya. pelaporan? Laporan. Laporkan ke Mabes Polri, Pak? Iya. Iya kan? Lapor, ya. Mumpung Bapak masih di sini, biasa Bapak bisa lapor ke Mabes Polri. Atau mungkin ada di sini, prinsipalnya boleh, Pak. Lapor ke Mabes Polri, Pak. Nanti tembusan ke kami satu, Pak. Biar kami juga, ya kalau hasil verifikasi, kajian dari TA nanti, Komisi 2, kami harus khusus, ya spesifik ke lokasi ini, kami akan ke sana, Pak. Mengenai ini. Ya ini banyak yang menarik, Pak. Padahal pasal 33 itu kan tanah untuk rakyat. Kan begitu ya. Ya, negara itu hanya menguasai, tidak boleh memiliki. Dikuasai untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Dalam rangka untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat mestinya. Ya, itu untuk Pak Pasaribu mengenai DSI. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, dari meja pimpinan dan dari meja anggota menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Salam sehat kepada kita. Dan semoga pertemuan hari ini bisa membawa dampak yang luar biasa untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.